Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dan utama sekali saya ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat serta karunia-Nya. Saya masih diberi kesempatan untuk bisa mengikuti sidang tesis pada kesempatan kali ini walaupun di tengah keadaan seperti ini di mana dunia lagi diserang oleh suatu wabah yang dapat meresahkan banyak orang termasuk saya pada saat sekarang ini. Salawat beriringan dengan salam, tidak lupa juga saya doakan kepada baginda Rasul yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati Bapak dosen penguji, selamat pagi Pak atau siang. Baiklah Bapak, langsung saja saya akan mulai mempresentasikan apa yang sudah saya lakukan atau apa yang sudah saya teliti kurang lebih 6 bulan belakangan dalam proses penyelesaian tugas akhir saya dalam berbentuk tesis. Adapun judul penelitian tesis saya tersebut berjudul Identifikasi Karakteristik Anak Berkebutuhan Khusus menggunakan metode Case-Based Reasoning, studi kasus di Sekolah Luar Biasa Negeri 1 Ligosari Baganti. Anak berkebutuhan khusus merupakan anak yang memiliki keterbatasan pada fisik, mental, emosional, dan sosial dibandingkan dengan anak lain pada umumnya yang mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan pada anak tersebut. Ada beberapa jenis kegangguan dan keterbatasan yang dapat dikategorikan pada anak berkebutuhan khusus ini, salah satunya yaitu tunagrahita. Tunagrahita atau lebih dikenal dengan istilah lainnya yakni retardasi mental merupakan suatu kondisi di mana anak ini memiliki permasalahan pada masalah mental atau intelektual yang menyebabkan anak ini kesulitan dalam beberapa hal, katakanlah itu membaca, berhitung, dan belajar. Nah, dalam pengelompokannya, tunagrahita ini dikelompokkan ke dalam 3 kategori, yakni tunagrahita ringan, tunagrahita sedang, dan tunagrahita berat. Dalam proses pengelompokan tunagrahita ini bukanlah suatu perkara yang mudah, dikarenakan ada beberapa karakteristik dari suatu kategori juga dimiliki oleh kategori lainnya. Bahkan ada suatu kasus di mana anak tunagrahita ringan ini dalam bentuk fisik tidak menunjukkan perbedaan yang berbeda dengan anak normal lainnya, sehingga seringkali anak tunagrahita ringan ini ditemukan bersekolah di sekolah reguler biasa yang menyebabkan mereka tidak mampu mengikuti proses belajar mengajar di sekolah tersebut. Oleh karenanya, berdasarkan permasalahan di atas, saya tertarik ingin mengangkat suatu penelitian ini dalam proses pengidentifikasian karakteristik anak tersebut untuk dapat dikategorikan anak tersebut masuk ke kategori yang mana. Adapun metode yang saya pakai untuk membantu proses penelitian saya dalam pengidentifikasian karakteristik tersebut adalah metode Case-Based Reasoning, di mana metode ini melakukan penyelesaian suatu masalah berdasarkan pencarian kemiripan kasus baru tersebut dengan kasus yang sudah ada, sehingga nantinya akan didapatkan nilai kemiripan tersebut. Nah, nilai kemiripan itulah yang akan menjadi nilai akhir dari proses pengidentifikasian itu nantinya. Berdasarkan latar belakang di atas, ada 3 rumusan masalah yang dapat saya rumuskan pada penelitian ini. Yang pertama yaitu bagaimana proses pengidentifikasian karakteristik tunagrahita pada anak berkebutuhan khusus. Yang kedua yaitu bagaimana penerapan metode Case-Based Reasoning dalam mengkategorikan tunagrahita pada anak berkebutuhan khusus. Yang ketiga yaitu bagaimana proses Case-Based Reasoning dalam mengidentifikasi karakteristik tunagrahita yang dapat membantu orang tua dalam berkonsultasi terkait karakteristik yang dimiliki oleh anaknya. Dan agar penelitian yang saya lakukan ini tidak keluar dari konsep yang sudah saya terapkan dari awal dan juga nantinya dapat sesuai dengan apa yang sudah saya inginkan, oleh karena penelitian ini saya batasi dalam beberapa hal. Yang pertama yaitu penelitian ini hanya akan melakukan proses identifikasi karakteristik serta pengkategoriannya pada jenis keterbatasan tunagrahita pada anak berkebutuhan khusus. Dan yang kedua yaitu metode yang saya pakai adalah metode Case-Based Reasoning. Adapun tujuan kenapa saya mengangkat tema seperti ini di dalam penelitian saya ini adalah yang pertama itu menjelaskan
bagaimana proses pengidentifikasian serta mengkategorikan karakteristik dari tunagrahita tersebut. Yang kedua yaitu menerapkan metode case-based reasoning untuk mengidentifikasi karakteristik dari tunagrahita pada anak berkebutuhan khusus. Dan yang ketiga yaitu menambah pengetahuan dan wawasan orang awam serta orang tua mungkin yang kurang pengetahuannya terhadap proses pengkategorian karakteristik anak berkebutuhan khusus. Agar penelitian yang saya kerjakan ini dapat dilakukan secara terurut dan sistematis, maka saya membentuk yang namanya kerangka kerja penelitian. Adapun kerangka kerja tersebut dapat dilihat pada gambar berikut. Selanjutnya yaitu tahapan analisa dan perencanaan. Di dalam tahapan ini ada 3 tahap yang saya kerjakan. Yang pertama yaitu data masukan, yang kedua yaitu analisa metode case-based reasoning, dan yang ketiga yaitu perancangan sistem. Kita mulai dengan data masukan. Pada penelitian ini ada 2 jenis data yang saya gunakan. Yang pertama yaitu data mengenai karakteristik dari tunagrahita tersebut beserta pengkategoriannya. Data selanjutnya yaitu data anak tunagrahita tersebut yang nantinya akan saya jadikan data uji terhadap metode yang akan saya gunakan ini. Selanjutnya itu analisa metode case-based reasoning. Jadi di dalam proses case-based reasoning ini ada 5 tahapan. Pertama yaitu menginput karakteristik. Yang kedua yaitu proses retrieve, proses pencarian kemiripan terhadap kasus yang lama dari proses penginputan karakteristik tersebut. Yang ketiga itu proses reuse. Di sini akan dilakukan perhitungan nilai similarity terhadap karakteristik yang kita pilih tadi. Yang keempat yaitu proses revise, pemberian solusi terhadap hasil keputusannya nanti. Dan yang kelima itu proses retain. Proses retain ini menyimpan data hasil identifikasi tersebut. Jadi untuk data uji menggunakan metode case-based reasoning ini kita akan ambil satu data anak yang bernama Fahmi Rasadi dengan beberapa karakteristik yang melekat pada dirinya. Dan berikut adalah karakteristik yang melekat pada Fahmi Rasadi tersebut. Selanjutnya kita akan lakukan proses retrieve dan reuse. Proses pencarian kemiripan karakteristik si Fahmi Rasadi ini dengan tunagrahita ringan. Hanya K006 dan K010 saja yang sama dari karakteristik si Fahmi Rasadi ini terhadap kategori tunagrahita ringan. Karakteristik yang sama akan bernilai 1 dan dikali dengan bobot karakteristik tersebut dan ditambah dengan karakteristik lainnya dan dibagi dengan total bobot di tunagrahita ringan tersebut, sehingga didapatlah nilai untuk pencarian kemiripan karakteristik dengan kategori tunagrahita ringan tersebut didapat 17,5%. Selanjutnya itu proses pencarian kemiripan dengan karakteristik tunagrahita sedang dan didapatlah 8 karakteristik yang sama dari Fahmi Rasadi ini terhadap karakteristik tunagrahita ringan dan didapatlah hasil sebanyak 51%. Selanjutnya akan dicari proses kemiripan karakteristik dengan tunagrahita berat dan proses perhitungan similarity-nya hanya 8% saja. Dan di antara ketiga proses perhitungan similarity tadi, nilai similarity terbesar berada pada tunagrahita sedang, sehingga proses reuse-nya akan mendapatkan hasil anak tersebut diidentifikasi pada tunagrahita sedang. Nah, kenapa hanya 52% anak ini mendapatkan nilai similarity untuk kategori tunagrahita sedang tersebut? Karena karakteristik yang ada pada Fahmi Rasadi ini tidak mampu memenuhi semua karakteristik yang ada pada kategori tunagrahita sedang tersebut. Akan berbeda hasilnya jika si Fahmi Rasadi ini punya semua karakteristik yang ada pada tunagrahita sedang tersebut. Lanjut dengan kesimpulan dan saran. Dapat saya simpulkan beberapa hal terkait penelitian ini. Yang pertama yaitu semakin banyak karakteristik yang terpenuhi dengan karakteristik yang ada pada satu jenis kategori tunagrahita tersebut, maka persentase nilai similarity yang didapat akan semakin besar juga. Dan kesimpulan selanjutnya itu hasil uji coba yang dilakukan dengan membandingkan perhitungan untuk pencarian similarity dengan menggunakan sistem
yang sudah dirancang ataupun pencarian dengan manual dengan fakta yang sebenarnya ternyata menghasilkan output yang sama. Nah, itulah hasil penelitian yang dapat saya sampaikan pada presentasi kali ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. Akhir kata saya tutup dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.